Pagi hari ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu pelajaran firman Allah, satu pengajaran tentang rumah tangga, tentang hidup nikah. Lebih spesifiknya, saya mau bicara tentang ikatan janji nikah yang kita nggak boleh lupakan dalam hidup setiap kita. Kita langsung saja baca ayatnya saudara ya. Efesus pasal yang kelima, kita baca 22 sampai 28. Karena mengingat begini ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pernikahan yang masuk kepada saya. Baik itu keluarga muda termasuk keluarga yang sudah puluhan tahun, 30 tahun lebih, 40 tahun sudah rumah tangga. Bukan berarti kalau Anda sudah 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun memasuki hidup nikah berumah tangga gak ada masalah. Ada pernah terjadi dalam keluarga seorang hamba Tuhan merayakan 50 tahun pernikahan. Ini keluarga hamba Tuhan, gembala sidang senior. 50 tahun pernikahan dirayakan, ulang tahun emas. Nggak tahunya berapa hari berikutnya kalau nggak salah pisah loh saudara. Si omnya ini bisa kecantol sama seorang yang lebih muda. Ya, memang gembala ini, pendeta ini memang orang yang punya usaha, saudara ya. Bayangkan hamba Tuhan dan 50 tahun pernikahan, hancur. Jadi nggak jaminan kalau Anda sudah menikah sudah puluhan tahun, damai-damai saja, ada juga masalah. Sebutlah bagi ada yang udah menikah ini vitamin tapi juga pelajaran. Hidup nikah kita yang masih muda pelajaran penting untuk kita ikuti nasihat firman Allah. Kalau Anda yang ikut dalam ibadah ini ada belum menikah, ya catat saja jadi penting buat kehidupan nikah Anda ke depan. Kita baca ayatnya ya. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 28 kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya baca 22, Anda 23, nanti 28-nya sama-sama kita membaca. Saya baca ayat yang ke-22 dikatakan begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23 teruskan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25 teruskan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28 sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Pada bagian ayat-ayat ini terutama 27 bahwa gereja itu tak bercacat, gereja itu jadi sempurna, kehidupan kita sempurna tercermin dari keluarga kita. Makanya selalu saya sering sampaikan sama saudara, semua kehidupan kita dalam pelayanan, dalam gereja, dalam bisnis, usaha, pekerjaan kita, itu semuanya basicnya, dasarnya dari keluarga. Selalu saya ajarkan sama saudara bahwa saya percaya begini, kalau keluarga itu sehat, maka gereja itu jadi sehat, jadi kuat. Kalau keluarga atau pernikahan kita kuat, maka pelayanan pun pasti jadi kuat. Saya percaya, saya yakin hanya keluarga yang kuat, hanya keluarga rumah tangga yang kuat, itu bisa membangun usaha, bisnis, pekerjaan itu jadi kuat. Catatannya begini, hanya keluarga yang kuat, saya yakin itu. Hanya keluarga yang kuat yang bisa membangun bisnis, usaha, pekerjaan, sampai kepada pelayanan, sampai kepada gereja, itu jadi kuat. Basic dasarnya keluarga. Makanya
Saya selalu bilang begini, keluarga itu tidak bisa digantikan, nggak bisa ditukar dengan yang lain-lain. Ayat 27 menggambarkan dalam Efesus pasal yang kelima, keluarga itu menjadi miniaturnya daripada gereja. Gereja sempurna, tak bercacat celah, itu dibangun dimulai dari keluarga. Keluarga itu miniaturnya gereja. Makanya semuanya bisa terbangun kuat, jadi bagus, jadi sehat. Itu keluarnya dari keluarga yang sehat, keluarga yang kuat. Mari saya tunjukkan sebagai permulaan awal pada saudara. Saya coba perkenalkan, tunjukkan 4 ciri, 4 tanda dari keluarga yang sehat, saudara ya. Dan mari kita cek and recheck, melihat setiap hidup nikah kita, keluarga kita, apakah seperti 4 tanda ini. Yang pertama, 1, saya tunjukkan keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, itu cirinya begini, bisa dinikmati. Maksudnya begini, setiap anggota keluarga yang tinggal dalam rumah itu bisa menikmati suasana keluarga, bisa menikmati suasana yang ada dalam rumah itu. Suami bisa menikmati suasana keluarga, istri bisa menikmati, sampai kepada anak-anak kita pun bisa nikmati suasana keluarga. Nyaman, indah, damai, sejahtera. Termasuk siapa yang tinggal dalam rumah tangga kita, di rumah kita. Mungkin orang tua kita kah? Ayah kita, mama kita, papa kita, ibu kita. Pokoknya siapa saja yang tinggal dalam rumah, area rumah kita, siapapun anggota keluarga itu bisa menikmati tinggal di rumah kita. Dengarkan pesan saya, perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada salah satu dari anggota keluarga kita, siapa dia? Tertekan, gak bisa menikmati, tertekan. Kalau misalnya istri atau mamah mulai bicara, semua kita tertekan. Itu namanya gak sehat keluarga itu. Atau si papa, si suami mulai bicara, semuanya deg-degan. Papamu mau ngomong apa ini? Suamiku mau ngomong apa ini? Waduh, mau terjadi apa? Pokoknya semuanya bisa menikmati. Kalau salah satu anggota keluarga saja tertekan, misalnya mamah kita tinggal bersama dengan kita, atau papa kita tinggal bersama dengan kita, tertekan karena kita, itu namanya gak sehat keluarga itu. Salah satu ada tertekan. Jadi ciri yang pertama keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, setiap anggota keluarga yang tinggal dalam rumah itu bisa enjoy, bisa happy, bisa damai, bisa tenang, bisa sukacita tinggal di rumah itu. Itu namanya rumah tangga itu keluarga yang sehat. Rumah itu rumah yang sehat. Semua anggota keluarga yang tinggal dalam rumah itu bisa menikmati. Gak ada yang tertekan seorang pun tinggal dalam rumah itu. Itu ciri yang sehat. Lihat rumah tangga kita saat ini seperti apa. Sehatkah rumah tangga kita? Apakah anak-anak kita, keluarga kita bisa menikmati suasana rumah kita? Itu yang pertama. 2, keluarga yang sehat tercermin dari ini. Memiliki komunikasi sampai pada tingkat yang tidak penting. Kenapa saya katakan keluarga yang sehat, rumah yang sehat, itu punya tingkat komunikasi pada tingkat ngobrol, bicara sampai gak penting. Kalau keluarga baru berbicara, baru ngobrol, berkomunikasi kepada hal yang penting saja baru bicara, ya itu bukan keluarga. Sorry saya katakan, itu kantor kabupaten, itu kantor kelurahan, atau kantor-kantor yang lain. Coba Anda lihat kesibukan kegiatan yang ada di kantor di mana Anda bekerja. Semua kan sibuk kerja kan. Kapan ngobrolnya orang kerja di kantor? Kapan komunikasinya bicara orang yang kerja di kantor? Waktu ada yang ditanyakan, itu hal yang penting. Pada waktu ada hal-hal yang mau dibahas, hal yang penting itu ditanyakan. Baru berkomunikasi, baru berbicara, baru ngobrol. Ketika ada sesuatu yang dianggap penting, Anda bayangkan kalau dalam rumah kita suasananya seperti itu. Suami, istri, orang tua, anak, papa, mama kita, mertua kita misalnya bersama dengan kita ngobrol sama mereka. Itu kalau ada hal-hal yang penting dibahas. Ayo kumpul sini, baru kita ngobrol. Nggak sehat keluarga seperti itu. Ya, atau
Kalau ngobrolnya suasananya tegang, ini kan namanya keluarga yang tegang, saudara ya. Ini bukan keluarga, ini saya sebut, saya beri nama kayak kantor pengadilan, saudara ya. Semuanya kan tegang kan, hakim ngomong apa, pembela ngomong apa, itu tegang kan keluarga seperti ini. Makanya ciri yang kedua saya sebutkan, keluarga yang sehat, keluarga yang kuat. Tanda yang kedua cirinya kayak begini. Ada tingkat jenis komunikasi ngobrol sampai hal yang gak penting, ada senda gurau di situ, berkelakar. Istilah bahasa Jawa ada guyon di situ, santai ngobrolnya. Hal-hal yang ngomong biasa jadi lucu, tertawa bersama. Itu keluarga yang sehat tuh. Hal yang hari-hari bisa jadi ngobrol, menyenangkan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara ya, keluarga yang sehat cirinya begini. Ini saya berharap ini penting, ini pun juga ada di tengah-tengah hidup nikah dan keluarga kita. Saling terbuka, ini lebih spesifik kepada suami istri kayaknya ya. Saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Secara khususnya suami istri ini ya saya menyebutnya. Suami istri itu kan kata Alkitab seperti telanjang berdua. Semuanya tidak ada yang ditutupi, semuanya jelas, semuanya terbuka. Saya ulang ya, suami istri itu seperti telanjang. Tidak ada yang ditutupi kan suami istri, kita berdua. Semuanya terbuka, semuanya jelas. Meskipun di luar sana, meskipun ada orang yang kasih nasihat katakan, tetapi kita orang hidup itu kan ada yang namanya privasi. Kita hidup itu kan ada yang namanya rahasia pribadi. Itu nggak berlaku dalam hubungan suami istri. Suami istri nggak boleh ada yang namanya rahasia-rahasia, nggak boleh. Saya ulang saudara ya, rumah tangga yang sehat, pernikahan yang sehat, terutama spesifiknya suami istri yang sehat, pernikahan yang kuat, nggak boleh ada rahasia di antara suami dan istri. Seperti telanjang, nggak ada tertutup, semua terbuka. Yang sering zaman digital ini termasuk urusan handphone yang kita punya. Termasuk passwordnya, nggak boleh main rahasia. Menurut saya betul kata pengajar-pengajar pernikahan, para konselor-konselor pernikahan. Kalau suami atau istri mulai handphonenya dipegangin terus, tidur pun dibawa, kayaknya ada yang rahasia di situ. Kalau password istri nggak boleh tahu, istri nggak boleh tahu, kayaknya ada sesuatu disimpan di situ. Ya saya mengajar saudara, saya pun praktek dalam kehidupan. Saya nggak punya rahasia password di keluarga saya. Semuanya saudara ya. Mau urusan handphone, mau urusan apa. Pokoknya gini intinya, nggak boleh ada rahasia antara suami istri. Apalagi kalau nyimpen rahasia orang ketiga, orang yang lain. Siapa dia? Ya kalau pria itu wewe gombel kuntilanak, wanita yang lain. Atau pria idaman yang lain. Nggak boleh ada rahasia. Kalau Anda menyimpan rahasia, nanti pasti timbul masalah. Makin Anda simpan rahasia, makin banyak masalah nanti. Termasuk bukan hanya rahasia yang tadi barusan saya katakan, termasuk rahasia keuangan. Loh itu penting. Suami istri itu telanjang, tidak boleh tertutup. Jelas terbuka keduanya, termasuk rahasia keuangan. Gila saudara. Alkitab kitab Kejadian gak usah dibuka ayatnya. Adam pernah berkata begini, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Makanya pernikahan itu dikatakan dua menjadi satu daging. Wujud suami istri satu daging, hasilnya adalah anak-anak kita itu satu daging. Hasilnya anak-anak kita kan satu daging. Saya gak usah bicara lebih dalam, Anda dewasa, Anda udah menangkap maksud saya kan. Suami istri itu dua menjadi satu daging, satu tubuh. Hasilnya adalah anak-anak kita, wujudnya seperti itu. Makanya suami istri itu satu, nggak boleh ada rahasia. Termasuk nyimpan rahasia keuangan. Rekening uang di bank kita nggak boleh. Nggak boleh ada rahasia orang berkata begini, ini uang saya, ini uang kamu. Pernikahan nggak boleh ada kata itu. Itu nikah yang tidak sehat. Itu rumah tangga sebuah rumah yang tidak sehat. Saya ya sudahlah, saya katakan terus terang saja sama saudara. Kalau saudara ingin jadi rumah tanggamu diberkati Tuhan, pernikahanmu sampai kepada anak-anakmu bersama orang tuamu yang ada bersama dengan Anda, ingin sejahtera, ingin menjadi pelaku firman, ingin rumah tanggamu mengalami terobosan di tengah-tengah masalah yang ada, dan sekali diberkati tetap dan terus diberkati Tuhan,
lakukan firman Tuhan. Jangan ada rahasia sampai urusan keuangan. Tidak boleh menutup suami dengan istri. Tidak ada kata ini uangku, ini uangmu. Tidak boleh, tidak sehat. Dan memang tidak boleh satu daging kok suami istri. Telanjang dua-duanya terbuka, termasuk urusan uang. Saya suami, pemasukan pelayanan uang kan masuk ke saya. Tapi saya serahkan semua kepada istri. Tapi istri pun terbuka kepada saya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada dirahasiakan. Nanti bikin masalah dalam rumah tangga. Apalagi urusan orang ketiga, apalagi juga urusan uang. Dua-dua ini sensitif, saudara. Ya, mungkin saya nggak usah bicara panjang lebar pada bagian ini, habis waktu. Tapi ingat yang ketiga, tidak boleh ditutup rahasia termasuk keuangan. Keuangan pun satu. Saya itu punya anggota keluarga dari papi saya. Itu ketika meninggal saya, saudara yang ada di Bandung, itu ternyata punya beberapa tanah di Lumajang, di mana gitu. Istri tidak tahu loh. Rekening di bank begitu meninggal bingung. Rekening banknya nabung di mana saja, mesti bongkar semua lemari pakaian. Rahasia. Jadi begitu meninggal kebingungan. Itu contoh yang kecil. Mungkin ada masalah lebih besar. Pokoknya kalau nyimpan rahasia pasti bikin masalah. Makin dirahasiakan, makin masalahnya besar nanti. Jadi sekali lagi saya katakan yang ketiga ini penting. Kalau Anda ingin sejahtera, diberkati rumah tanggamu, sekali diberkati, rezekinya terus diberkati Tuhan, termasuk soal keuangan ini. Mesti jelas saudara ya, tidak boleh ada rahasia di antara kita. Semuanya mesti terbuka dan seterusnya saudara. Nah yang ketiga, rumah tangga yang sehat, rumah yang kuat itu begini, saling membangun dan saling meruntuhkan. Kenapa saya pilih pakai kata ini? Rumah tangga suami istri itu saling membangun, gak boleh saling menghancurkan, meruntuhkan. Karena gini loh, suami itu punya kelebihan, istri juga punya kelebihan. Tapi ingat, suami punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Nah, harusnya kelebihannya suami itu melengkapi, menutupi kekurangannya istri. Kebalikannya, kelebihannya istri itu menutupi, melengkapi, menguatkan kekurangannya suami. Jadi sebetulnya suami itu dua jadi satu sebagai penolong, dua-duanya melengkapi saudara ya. Bukan saling meruntuhkan, saling melengkapi, saling menguatkan, bukan saling meruntuhkan. Nah, saya bawa saudara pada hal ini saudara ya, tentang survei pernikahan. Setelah pasca pandemi tahun 2021, saya baca risetnya, saya baca surveinya, dari 2.880 pasangan pernikahan disurvei, hasilnya begini. Makanya 4 tadi itu penting, saudara. Hasilnya begini, 10% nomor 1 itu bahagia pernikahannya, rumah tangganya bahagia. Dan saya berharap tentunya doa saya 10% hasil survei pernikahan yang bahagia, yang sejahtera, damai dari Allah, itu adalah rumah tangga di antara kita. Bahagia rumah tangganya. Doa saya dilepaskan kepada saudara pagi ini, keluarga saudara, keluarga yang bahagia. Kalau belum bahagia, diberikan bahagia, dipulihkan oleh Tuhan. Nah yang nomor 2, mengagetkan hasil riset survei pasca pandemi. 80% rumah tangga itu seperti api dalam sekam. Istilah ini menarik sebetulnya. 80% rumah tangga itu ternyata di dunia itu seperti api dalam sekam. Apa maksudnya rumah tangga seperti api dalam sekam? Anda tahu kan api dalam sekam, di permukaan rumah tangganya itu baik-baik saja. Di depan mata orang, terbuka di mata orang, kelihatannya rukun, bahagia ya, rumah tangganya damai ya, rumah tangganya senang ya, sukacita ya, di mata orang, di permukaannya begitu. Tapi ternyata aslinya di dalam rumah tangga itu ada api dalam sekam, api yang berkobar-kobar, api yang menyala, api yang membakar. Di permukaannya kelihatannya sehat, di permukaannya di depan orang kelihatannya bagus, tapi ternyata dalamnya panas, ada api membara. Ini saya sebut namanya keluarga panas dalam, saudara ya. Depannya bagus, dalamnya panas, membakar di dalamnya. Seringkali ada banyak keluarga seperti 80% loh. Waktu ke gereja sama-sama di depan orang kelihatan bagus. Apalagi waktu melayani pekerjaan Tuhan, orang pikir, hebat ya jadi berkat keluarga ini.
Itu bisa terjadi pada keluarga pendeta loh, keluarga gembala. Bukan rahasia lagi. Ada banyak gembala pelayan Tuhan juga hancur pernikahannya. Padahal basicnya itu kan sebetulnya tetap pada keluarga kan saudara. Pelayanan jadi kuat kan keluarga. Tapi sejujurnya 80% api dalam sekam. Dan saya lanjutkan dengan cepat yang ketiga. Itu 10%-nya bercerai. Nah, yang menjadi tugasnya gereja, tugasnya kita orang percaya sebagai gereja Tuhan, yang kita mesti tolong gereja Tuhan menolong itu yang 80%. Yang keluarga yang api dalam sekam, yang kelihatan di depan wajah orang kelihatan baik, tapi aslinya itu di rumah. Waktu masuk rumah tinggal kita sepasang suami istri berdua, tidak ada anak, cuman kita suami sama istri berdua. Aslinya bagaimana? Bagaimana perlakuan kita suami kepada istri kita, bagaimana perlakuan istri kepada suami, aslinya seperti itu. Jangan-jangan api dalam sekam, saudara ya. Di depan orang baik. Nah, tugas kita gereja Tuhan nolongin yang api dalam sekam 80% supaya jangan sampai hancur pernikahannya, supaya jangan sampai bercerai pernikahannya. Yang bercerai, ya doakan, siapa tahu Tuhan bisa pulihkan, Tuhan tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Lukas 9 katakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Doakan saja. Jadi kalau saudara melihat ada di antara anggota keluarga kita, teman-teman seiman kita, sepelayanan jemaat, bahkan keluarga hamba Tuhan mengalami perceraian, doakan saja. Siapa tahu Tuhan bermurah hati dipulihkan rumah tangga mereka. Tapi yang kita intens doakan, kita perlu tolong adalah yang 80% ini. Yang api dalam sekam, yang kelihatannya bagus waktu pelayanan, kelihatan bagus ditampil di depan mata orang, tapi begitu berdua, wow ternyata perang dingin saudara ya. Makanya seringkali kita dengar istilah, lagi-lagi saya pakai kata, orang berkata begini, saya ini mempertahankan pernikahan hanya karena anak. Kalau bukan karena anak saya Pak, saya udah gak tahan, saya udah mau cerai. Jadi bertahan dalam pernikahannya, mempertahankan keluarga kelihatan baik, itu alasannya anak. Karena anak. Kalau dia pelayan Tuhan, kalau dia gembala, kalau dia pendeta, dia berkata apa ini? Kalau saya bukan pendeta, kalau saya bukan gembala, kalau saya bukan pelayan Tuhan, udah lama saya cerai sama suami saya, udah lama saya gak bertahan ceraikan istri saya. Jadi alasan mempertahankan pernikahan, mempertahankan hidup nikah keluarga, alasannya kependetaan, alasannya penggembalaan, alasannya jemaat. Ini api dalam sekam loh. Dan jujur, ada banyak yang berakhir bercerai. Yang bercerai bukan hanya jemaat, dan gini loh, ini lama-lama jadi tren. Zamannya TikTok itu kan Anda bisa lihat semua kan. Yang sudah melayani Tuhan cerai, yang kelihatannya jago memberitakan firman Allah cerai. Nanti akhirnya jemaat biasa, orang Kristen yang biasa, yang awam, yang belum dewasa rohani mengatakan ini cerai boleh gitu loh. Itu loh pendeta cerai, cerai boleh. Itu loh orang udah melayani Tuhan cerai, udah diberkati dipakai Tuhan cerai. Selalu orang tunjuk sekarang itu cerai nggak apa-apa gitu loh. Itu cerai jadi tren, jadi model, cerai nggak apa-apa, cerai nggak boleh. Sekali waktu saya akan sampaikan sama saudara tentang perceraian khusus. Dan ini jadi tren, jadi alasan. Yang kalang kabut juga gembala sekarang ya. Karena ada banyak orang katakan itu tidak apa-apa. Ada yang jadi model. Ya. Salah satunya public figure gitu yang cerai. Akhirnya itu tidak apa-apa. Nah ini penting saudara. Kita berdoa yang api dalam sekam supaya dipulihkan rumah tangganya. Makanya 4 yang tadi itu penting loh. Menjaga keluarga kita sehat. Ya. Nah sekarang saya bawa saudara pada poin ini yang dari ayat yang kita baca supaya selesai materi pengajaran firman hari ini. Saya berharap pengajaran firman Allah yang saya sampaikan kepada saudara ini bisa menjadi satu pencerahan dalam nikah kita, keluarga kita. Mau berapa puluh tahun Anda sudah menikah, jadi pencerahan, menguatkan pernikahan kita. Nah saya mau bawa saudara pada poin ini, lihat gambar ini. Nikah, saya mau ingatkan, itu adalah sebuah perjanjian. Pada waktu kita menikahi istri, suami kita, itu ada perjanjian. Kita lihat ayatnya ya. Efesus pasal 5 ayat 25. Lihat, kepada suami pada waktu menikah di gereja, di altarnya Tuhan, mengucapkan janji ini kan.
Saya baca ya, untuk suami-suami, perhatikan suami-suami. Efesus 5:25 ayatnya. Hai suami, dikatakan kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan kasihnya begini, telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi pernikahan yang kuat itu mesti ingat, kita suami itu berjanji kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada jemaat. Ada janji kepada diri sendiri, ada janji kepada pasanganmu, ada janji kepada orang tuamu. Aduh, janjinya banyak. Nomor satu kepada Tuhan. Kalau Anda cerai, melupakan janji itu, dosanya kepada siapa saja itu banyak banget. Kepada Tuhan, rangkep, double, triple dosanya. Kepada orang tua, kepada pasangan, apalagi kepada Tuhan, dan seterusnya. Janji nikah suami itu kayak begini. Ingat, begitu menceraikan, ingat janji nikah ini. Saya pada waktu menikahi istri saya di gereja, pada waktu diberkati sama hamba Tuhan, yang memberkati saya dulu adalah rektor sekolah Alkitab saya, yang memberkati saya dulu pernikahan. Om yang memberkati saya berkata begini, Saudara Yohanes, apakah kamu bersedia menerima Siska Ribka menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya seumur hidupmu? Saya katakan, ya, saya bersedia. Lalu ditanya lagi, apakah kamu bersedia mengasihi dia, mengasihi istri saya nanti? Apakah kamu bersedia mengasihi dia dalam segala keadaan, waktu senang, waktu susah, waktu sehat, waktu sakit, waktu kaya, waktu miskin, dan seterusnya, sampai maut memisahkan kamu berdua? Saya jawab, iya, saya bersedia. Itu ditanyakan, apakah kamu bersedia mengasihi dalam segala keadaan sampai maut memisahkan? Sakit sehat bersedia mengasihi. Ayat ini, coba munculkan ayatnya, saya baca ya. Kasihnya suami kepada istri, ini penting loh suami. Itu sampai seperti kasihnya Kristus menyerahkan dirinya buat jemaatnya. Saya baca di 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan, ini penting, telah menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib baginya, bagi jemaat. Korbannya sampai menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Jadi kasih suami kepada istri, ingat janji nikah kita, itu sampai korban seperti ini, menyerahkan hidup kita. Korban sampai kepada hal-hal yang lain. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kalau ada konflik dalam rumah tangga, dalam suami istri, masalah apa saja ya. Masalah ekonomi kah? Masalah istri, ini contoh ya, sorry ya, berselingkuh istri misalnya. Lalu apakah jalan keluarnya cerai? Enggak, Alkitab enggak pernah kasih solusi cerai. Suami itu dikatakan mengasihi istri seperti Kristus Yesus Tuhan kita, itu berkorban menyerahkan dirinya untuk jemaatnya. Seperti itulah suami berkorban menyerahkan dirinya untuk istri. Korbannya sampai nyawa, hidupnya. Berarti apa? Totalitas seluruhnya. Jadi tidak ada alasan cerai. Rela berkorban, ya, rela berkorban untuk istri, menutupi kekurangannya tadi. Termasuk urusan yang satu ini lagi tren. Yang selingkuh bukan cuma suami loh sekarang, termasuk istri. Jangan dibilang, oh pantas masih 2 tahun menikah. Jangan ngomong gitu. Sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun menikah saja bisa bercerai kok. Bisa berselingkuh maksud saya. Karena sorry ya, reuni, bukan tidak boleh reuni, boleh. Tapi gara-gara urusan reuni lo bisa kecantol. Lo padahal sudah 40 tahun menikah lo. Itu terjadi. Dan saya yakin di antara saudara yang mendengar firman, mungkin ada yang mengalami seperti gara-gara nge-gym. Supaya sehat pak, kecantol juga. Apalagi reuni, nge-gym, macam-macam, karaoke. Telat ya, dulu muda gak pernah karaoke saudara ya. Sekarang sudah umur oma, opa, karaoke, kecantol juga gara-gara nyanyi coba. Tapi saya mau ingatkan suami, kalau toh misalnya itu terjadi pada pasanganmu, istrimu, gara-gara itu tadi, lalu selingkuh, ada pria idaman lain, bukan berarti solusinya cerai loh. Ingat janji nikahmu suami, ketika istrimu keadaan seperti itu, ya tarik kembali, selamatkan istrimu. Suami rela berkorban sampai menyerahkan dirinya, sampai urusan itu tadi,
Itu yang kita ajarkan, dan ini yang saya pertegas, saya ulang kembali firman ini pada saudara. Janji nikah suami seperti itu loh saudara. Saya selesaikan yang istri bagaimana janji nikah. Istri dikatakan begini ayat 22 ya. Ayat 22 dikatakan begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kepada Tuhan itu istri tunduknya seperti kata firman Tuhan. Kepada Tuhan itu kepada firman Tuhan. Saudara, samalah ketika istri saya mau dinikahi sama saya juga sama. Gembala pendeta yang memberkati juga berkata sama, jawabannya iya saya bersedia menjadikan saya sebagai suaminya. Tapi ada kalimat yang kedua, apakah kamu bersedia tunduk kepada suamimu dalam segala keadaan? Sehat, senang, sakit, kaya, miskin, sampai maut misalkan kamu berdua? Dia jawab, iya bersedia. Ada kata tunduk, apakah kamu bersedia tunduk? Tunduk di sini bukan berarti posisi istri lebih rendah. Percaya begini ya, tunduk itu karena Tuhan, tunduk itu karena perintah firman-Nya. Percayalah begini, Anda sebagai istri nggak akan pernah bisa tunduk ya kepada suami. Sampai kapan? Sampai kapan kuat bisa tunduk kalau bukan karena firman? Ya, tunduk itu bukan berarti lalu suami merasa ada lebih rendah derajatnya dari suami. Coba baca dulu ayat ini, Kejadian 2 ayat 18 tentang grand design pernikahan. Saya baca dengan cepat ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini Adam kan. Aku kata Tuhan akan menjadikan penolong. Istri itu penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi istri itu sepadan, setara, sederajat, sejajar, sama dengan suami. Tunduk bukan berarti lebih rendah. Tunduk itu sebetulnya hormat gitu ya kepada keputusan suami dan segala macam. Kita sering bicara tentang pelajaran ini, tapi ini penting. Tunduk itu karena firman. Saya kunci dengan ayat ini lalu kita berdoa lalu selesai saudara ya. Galatia pasal 3:28, saya ingin kita sama-sama baca ayat terakhir ini buat setiap kita. 1, 2, dan 3. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kata tunduk jelas ya, tidak ada beda laki-laki sama perempuan, setara semuanya satu dalam Tuhan. Di mata Tuhan kita semua sama. Jadi jangan diartikan tunduk itu berat sebelah, rendah kita sebagai istri, enggak, sederajat. Tapi kita tunduk kepada suami kita itu karena apa? Karena perintah firman Tuhan. Meskipun Anda penghasilannya lebih bagus. Karena gak semua rumah tangga yang kerjakan suami. Mungkin istri wanita karir, bisa cari uang sendiri. Nah hati-hati ya, istri hati-hati kamu. Seringkali kalau istri merasa sudah bisa cari uang sendiri, nanti dia akan nanduk suaminya, ngelawan suami. Dia pikir, aku hidup tidak bergantung dari kamu. Dan ini banyak terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Kapan? Ketika istri tidak lagi melakukan perannya sebagai istri. Yang kata firman adalah istri pokoknya mesti tunduk kepada suami. Meskipun ada lebih hebat, ada lebih banyak penghasilan, ada lebih aktif, ada lebih ini segala macam, punya banyak kelebihan. Mungkin suami agak lelet, suami agak lemot, suami penghasilan kurang. Tapi posisi dalam rumah tangga, suami itu kepala, istri itu adalah tubuhnya, mesti tunduk kepada suami. Tidak ada kata lain. Dan kalau dua-dua menjalankan peran dengan baik, suami mengasihi istrinya, istri tunduk, rumah tangga itu akan bahagia, rumah tangga itu akan kuat, rumah tangga itu akan sejahtera. Ingat dari awal saya katakan, hanya rumah tangga yang kuat bisa membangun yang namanya bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, gereja jadi kuat. Basicnya dari rumah tangga. Jangan dijadikan anak alasan, saya bertahan karena anak, saya bertahan karena kependetaan, gembala, pelayanan. Enggak, basicnya keluarga. Jangan dijadikan pelayanan basicnya kembali kepada keluarga. Jangan anak basicnya keluarga. Hubungan tadi loh suami istri. Jadi saya percaya kalau Anda melakukan firman Allah ini, jadi pencerahan buat kita, rumah tangga kita akan diberkati Tuhan. Rumah tangga kita akan mengalami sejahtera dari Tuhan.
Kita doakan buat setiap keluarga yang lagi goncang, yang sedang mengalami perselingkuhan suami istri, Tuhan kembalikan. Yang api dalam sekam, kadang-kadang berselingkuh masih bisa jalan bareng, tapi api dalam sekam ujungnya der juga nanti saudara ya. Nah kita doakan, tugas kita mendoakan seperti ini. Termasuk yang cerai, supaya kembali kepada pasangan, bukan nikah sama yang lain. Jalan keluarnya bukan itu. Memang panjang ngomong keluarga, tidak habisnya. Tidak ada habisnya ya. Tapi saya berdoa biar firman Allah ini boleh jadi berkat buat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa.